وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Mimpi basah di siang hari, batal atau tidak puasanya? Inilah 5 hal yang dianggap membatalkan puasa, padahal tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga. Puasa Ramadan dilaksanakan di siang hari, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan ini diwajibkan bagi umat Islam yang mukallaf. Arti dari mukallaf adalah akalnya sempurna dan umurnya sudah baligh. Maka selama berpuasa Ramadan, khususnya kita yang melaksanakan puasa, dilarang untuk melakukan sesuatu hal yang akan membatalkan puasa, seperti misalnya makan, minum, dan bersenggama. Namun sahabat fillah yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang sering dianggap membatalkan puasa, padahal tidak. Sekarang kita membahas beberapa hal yang dianggap membatalkan puasa, padahal sebenarnya bukan membatalkan puasa, yang artinya orang yang melakukan hal-hal ini selama berpuasa, ia tidak batal puasanya. Yang pertama, mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Mimpi basah ini tidak membatalkan puasa, karena orang yang mimpi basah bukan di bawah kendalinya, sehingga tidak adil jika hal seperti ini menjadi pembatal puasa, termasuk juga orang yang dalam kondisi junub ketika sahur. Jadi ketika sahur, seseorang masih dalam kondisi junub, belum mandi wajib, kemudian dia mandi wajibnya ketika subuh tiba, maka yang seperti ini pun tetap sah puasanya. Sama juga misalnya orang haid ataupun nifas. Misalkan darah haid atau darah nifasnya berhenti di malam hari atau ketika sahur, sampai sudah tiba waktu subuh dan belum mandi wajib, maka puasanya tetap sah. Seperti juga orang yang bermimpi basah di siang hari tidak membatalkan puasa Ramadan, dengan catatan bila sebelum tidur ia tidak menghayal sesuatu yang negatif. Begitu yang dikatakan Syekh Abi Bakar dalam kitab I'anatut Talibin. Dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan, jika seseorang sebelum tidur membayangkan hal negatif seperti misalnya bersenggama, lalu ia bermimpi bersenggama, maka puasanya batal, dikarenakan bermimpi basahnya seakan-akan disengaja
karena ia meminta bermimpi untuk bersenggama. Jadi sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, mengenai mimpi basah itu terdapat dua. Yang pertama, tidak membatalkan jika ia tidak membayangkan atau mengkhayal sebelum tidur. Yang kedua, membatalkan jika sebelum tidur ia menghayal sesuatu yang negatif. Kemudian yang kedua, yang dianggap sebagai pembatal puasa padahal tidak, yaitu menggunakan tetes mata. Menggunakan tetes mata tidak membatalkan puasa, walaupun memang seringkali tetesan itu terasa di tenggorokan kita. Akan tetapi tetesan itu masuk dalam tenggorokan kita tidak melalui jalurnya, yaitu jalur mulut. Sehingga berdasarkan pendapat yang tepat, maka tetesan mata tidak membatalkan puasa. Di samping itu, fungsinya bukan seperti fungsi makan dan minum. Tetes mata tidak memiliki fungsi untuk menambah gizi sebagai fungsi makanan dan minuman. Seperti halnya orang yang disuntik KB. Disuntik KB pun tidak membatalkan puasa. Karena yang pertama, obatnya tidak dimasukkan dari bagian mulut atau hidung atau telinga atau lubang yang ada di belakang. Namun suntikan ini dimasukkan entah melalui tangan ataupun melalui paha seseorang, maka oleh karena itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, mabuk muntah di jalan. Tidak batal puasanya asalkan mabuknya tidak disengaja. Selama tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Walaupun hal itu melewati tenggorokan, akan tetapi yang seperti ini di luar kendali kita. Sama halnya seperti orang mimpi basah tadi, sehingga hal ini tidak membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa kita yang tidak disengaja kita lakukan. Yang keempat, marah atau ghibah atau melakukan dosa besar lainnya ketika sedang puasa. Batalkah puasanya? Maka jawabannya tidak batal. Puasanya tetap sah dan tidak harus mengganti di hari yang lain. Akan tetapi bisa rusak pahala puasanya. Pahala puasanya bisa hangus. Pahala puasanya bisa tidak dia dapatkan walaupun kewajiban puasanya gugur. Bisa menyebabkan puasanya tidak bernilai. Ini bahayanya melakukan dosa besar ketika sedang berpuasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta serta perbuatan maksiat serta kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi ini penting untuk kita ketahui, karena sebenarnya ruh puasa ada di sini. Apa ruh puasa itu? Ruh puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi la'allakum tattaqun. Fungsi puasa itu supaya kalian bertakwa. Jadi puasa kita harus bernilai takwa. Jangan sampai yang kita tahan hanya lambung saja. Lambung kita berhenti dari mengunyah dan mengikuti hawa nafsu kita. Akan tetapi kita tahan juga untuk tidak melakukan dosa-dosa. Kemudian yang kelima, berkumur-kumur ketika berpuasa. Apakah berkumur-kumur ketika puasa membatalkan puasa? Maka jawabannya, berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, karena Nabi SAW pernah berkata,
yang artinya, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam memasukkan air ke dalam mulut kalian atau beristinsyak, kecuali ketika kalian sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 142. Masuk juga mana dari beristinsyak itu adalah berkumur-kumur. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum mencium istri ketika siang hari di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapatmu apabila engkau berkumur-kumur di siang hari bulan Ramadan? Apakah itu membatalkan puasamu? Maka Umar berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka demikian juga dengan berciuman dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2385. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, tidak batal mencium istri ini jika tidak dibarengi dengan syahwat. Namun jika dibarengi dengan syahwat, itu akan jatuh pada hukum makruh, bahkan bisa jatuh pada hukum haram jika mencium istri terjerumus pada syahwat yang tidak diperbolehkan dikeluarkan ketika kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 hal yang dianggap membatalkan puasa yang padahal tidak, menurut versi Prabu Santri. Semoga video ini mengandung hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.